Acara pada pagi ini yang akan kita laksanakan adalah pertama arahan langsung dari Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah sudah ada di samping saya. Kemudian setelah itu langsung pada pokok kegiatan yaitu sosialisasi tentang panduan pembelajaran di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Supaya waktu lebih efektif lagi, ya, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita Bismillahirrahmanirrahim. lanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu sambutan arahan dari Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Haji Jamhari SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Terima kasih Pak. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, orang tua siswa yang saya hormati, pertama mari kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka walaupun melalui kegiatan Zoom meeting atau mungkin dalam bahasa anak dengan istilah melalui media internet atau daring dalam jaringan. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak mengurangi makna dan manfaat untuk kita semua dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan khusus di SMA Negeri 1 Cilacap ini. Berupa salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita yang terhubung dalam kegiatan ini walaupun melalui meeting mendapatkan syafaat dan diakui sebagai umat di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, bagaimana tadi sudah disampaikan dalam pembukaan oleh Bapak Dian sebagai kasih bahwa seyogianya kita di tahun pelajaran 2020-2021 di semester genap per 11 Januari 2020 kita sudah menyiapkan baik secara struktur dan infrastruktur atau administrasi kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas melalui program AKB atau adaptasi kebiasaan baru yang dikenal di Provinsi Jawa Barat. Secara prinsip SMA Negeri 1 Cilacap siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan protokol kesehatan. Namun sampai saat ini perkembangan dan dinamika tentang penyebaran COVID-19 ternyata tinggi, di mana sebelumnya diharapkan di bulan Januari ini keluar surat izin dari Satgas COVID Kabupaten atau Kota pada sekolah-sekolah khususnya yang berada di Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan kegiatan tatap muka secara terbatas. Namun demikian, sambil menunggu izin resmi dari Satgas COVID Kabupaten Sukabumi, SMA Negeri 1 Cilacap menyiapkan beragam standar operasional standar untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran di era pandemi ini. Pada prinsipnya kalau mengacu ke surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, setiap sekolah diberikan kewenangan untuk melaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing. Prinsipnya yang pertama itu terjaminnya kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah, terutama anak didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Namun demikian, karena
anak didik dan pendidik serta tenaga kependidikan juga nanti akan terlibat. Karena prinsip penyebaran virus COVID-19 ini menyebar melalui proses interaksi ketika anak pulang ke rumah. Berarti di sini juga harus terjamin kesehatan dan keselamatan keluarga, bahkan lingkungan masyarakat di mana anak atau kita berada. Untuk itu, walaupun mungkin nanti ada perkembangan ketika dilaksanakan tatap muka secara terbatas dan lebih jelas nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakasek Kurikulum, mohon Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama untuk menjunjung tinggi kegiatan aktivitas kita yang mengedepankan protokol kesehatan minimal yang 3M. Jadi suatu saat nanti misalkan beberapa hari kemudian keluar izin secara resmi, tiba-tiba misalkan ada surat edaran, tolong bukan berarti kita melaksanakan tatap muka itu bebas. Tapi ini tetap mengacu pada prosedur protokol kesehatan di mana setiap anak ataupun guru di sini misalkan wajib mengedepankan yang 3M, yaitu yang pertama kita memakai masker wajib. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Makanya nanti ketika terjadi proses pembelajaran tatap muka terbatas, Bapak dan Ibu tidak lupa untuk mempersiapkan anak didiknya memakai masker untuk datang ke sekolah. Kemudian juga kalau bisa membawa hand sanitizer. Kemudian yang kedua juga membawa makanan. Ataupun mungkin di satu sisi kalau lagi puasa, ya berarti silakan dengan kondisi masing-masing. Karena nanti anak tidak diperkenankan untuk jajan di luar dan juga tidak ada istirahat dan yang lain. Kalaupun memang nanti ada perkembangan ke depan, sekolah diizinkan untuk melaksanakan kegiatan tatap muka secara terbatas. Mengapa ini sampai hari ini jelas? Karena gejala perkembangan tiap daerah itu berbeda. Di satu Kabupaten Sukabumi saja ada beberapa daerah yang benar-benar hijau. Ada yang daerah yang kuning menjadi merah. Atau bahkan dari kuning menjadi oranye dan yang lainnya. Termasuk mungkin kita di Cilacap yang menurut data dan informasi dari Dinas atau Puskesmas dan juga Satgas COVID Kecamatan, ada beberapa yang terkonfirmasi virus COVID-19. Namun demikian, mudah-mudahan kita keluarga besar SMA Negeri 1 Cilacap tidak ada yang terkonfirmasi dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari pandemi COVID-19 ini. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu sebagai pembuka, dan lebih jauh tentang teknis pelaksanaan kegiatan pembelajaran di semester genap ini khususnya SMA Negeri 1 Cilacap nanti akan dipaparkan lebih rinci oleh Pak Pian sebagai Wakasek Kurikulum. Apakah nanti misalkan daring murni, kemudian luring, atau kombinasi, atau yang lain. Yang pasti Bapak dan Ibu mohon bahwa kegiatan pembelajaran harus tetap dilaksanakan. Jadi tidak ada istilah, oh sekarang berarti libur, tidak. Jadi per 11 Januari 2021, efektif kegiatan pembelajaran di SMA 1 Cilacap, baik itu melalui daring, dalam jaringan, dari itu Bapak Ibu luring, luar jaringan, atau melalui kombinasi, atau bahkan Abdillah Baredon KPK sekolah untuk anak yang mungkin tidak memiliki fasilitas atau media, atau bahkan jauh dari jaringan internet. Itu saja Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita selalu diberikan lindungan dari Yang Maha Kuasa dan diberikan kesehatan, keselamatan, dan terjaminnya serta sukses belajar kita di semester genap. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Selamat belajar, selamat bekerja, dan selamat melaksanakan aktivitas. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kepala SMA 1 Cilacap yang sudah menyampaikan arahan kepada kita semuanya ya. Mudah-mudahan harapan beliau untuk kemajuan untuk pendidikan di SMA Cilacap semakin baik, ya, kabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan itu pun berkat dukungan dari Bapak, Ibu semua beserta anak didik kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan sampai tujuan apa yang diharapkan anak-anak kita. Pak, makasih Pak, silakan. Bapak Ibu mohon izin untuk kegiatan yang lain ya. Selamat mengikuti, mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan pada kegiatan selanjutnya, yaitu penyampaian panduan pembelajaran semester genap tahun 2021 yang akan kita laksanakan insya Allah itu mulai tanggal 11 Januari 2021. Baik, saya share apa yang akan kita bahas pada kali ini. Bapak sambil nunggu teknis untuk screenshot ya materi yang akan kita simak pada pagi ini. Kita langsung saja bahwa pelaksanaan pembelajaran di semester genap tahun pelajaran 2020-2021 ya, di masa pandemi COVID-19 ini, insya Allah kita akan melaksanakan pembelajaran efektif mulai tanggal 11 Januari 2021. Tapi prinsipnya, ya, prinsip pembelajaran yang kita laksanakan di SMA Cilacap adalah tetap kita berupaya supaya terjamin kesehatan, keselamatan, ya, baik dari peserta didik, tenaga pendidik atau guru, kemudian juga tenaga pendidikan atau TU, keluarga, dan juga masyarakat kita semuanya. Yang penting itu dasarnya. Jadi kita harus menjamin kesehatan dan keselamatan kita bersama. Kemudian mengenai teknis kegiatan pembelajaran itu bisa berbagai kondisi, ya, tergantung situasi perkembangan COVID-19 di daerah Cilacap. Pertama bisa pembelajaran secara daring, luring, atau kombinasi yang seperti kita telah laksanakan pada semester ganjil kemarin. Ya, ini tergantung situasi kondisi. Dan boleh jadi kita ketika ada izin dari gugus tugas COVID-19 daerah Kecamatan Cilacap, ada kemungkinan kita pun melaksanakan kegiatan tatap muka terbatas, ya, tergantung pada kondisi perkembangan penyebaran COVID di wilayah kita. Kemudian, pertama akan saya sampaikan ketika ini Bapak Ibu ya, saya tolong diperhatikan baik-baik. Nah, ini dasarnya ya. Ini dasar kegiatan pembelajaran kita ini adalah surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020-2021 pada masa pandemi COVID-19. Kemudian juga ada surat edaran dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 tanggal 7 Januari kemarin, itu tentang pembelajaran semester genap ajaran 2020-2021. Maka dari itu SMA Cilacap memandang perlu untuk menindaklanjuti surat-surat tersebut untuk panduan pembelajaran kita ya di semester genap tahun ajaran 2020-2021 SMA Cilacap. Ini tadi yang saya jelasin ya.
bahwa kita akan memulai pembelajaran itu tanggal 11 Januari 2021. Nah, prinsip yaitu tetap menjamin kesehatan, keselamatan peserta didik, tenaga pendidikan, juga keluarga dan masyarakat tentunya. Nah, pembelajarannya dilakukan dengan cara daring, luring, kombinasi, serta mungkin dengan tatap muka terbatas tergantung dari kondisi perkembangan penyebaran COVID-19 di daerah kecamatan Cirebon. Next, Pak. Pertama daring. Ya. Nah, untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh dengan cara daring ini dilaksanakan seperti kemarin di semester ganjil. Ya. Kita akan mulai pembelajaran dari rumah atau BDR mulai sekitar 7.30 sampai maksimal jam 13. Ya, itu teknis pembelajaran online-nya langsung jam segitu. Kemudian mengenai penyerahan tugas yang lainnya bisa fleksibel Bapak Ibu. Ya, tergantung kondisi anak-anak kita. Kadang bisa selesai jam 1, alhamdulillah, bisa selesai jam 3, alhamdulillah, bisa selesai besok hari. Alhamdulillah, yang penting anak-anak kita bisa menyelesaikan tugas-tugas ataupun pembelajaran dari itu. Kemudian, apa yang harus disiapkan oleh siswa untuk pembelajaran daring ini? Ya. Pertama, maka siapkan atau harus menggunakan smartphone, ya, HP berbasis Android. Ya. Di sana terutama ada aplikasi WhatsApp, ya, WhatsApp yang terhubung dengan Google. Juga ada aplikasi Office seperti bisa membuka Word, bisa membuka aplikasi PDF atau gambar-gambar atau video. Ibek nana laponan. Karena naonan deh. Kemudian di samping HP memiliki HP, ya, memiliki HP. Ya. Yang kedua harus ada. Yuk kemana deh? Yang ketiga harus terpenuhinya juga kuota internet. Dan yang keempat, siswa memiliki jadwal dari jadwal pembelajaran. Kemudian yang kelima, juga siswa harus memiliki atau memegang bahan ajar. Kemudian yang keenam, upayakan siswa itu harus memiliki kontak HP, wali kelas, dan juga itu yang harus disiapkan oleh siswa anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya, apa yang disiapkan oleh orang tua, oleh kita semuanya. Pertama adalah menyiapkan helakasi barudak, kuma langsung orang nanya. Mengalokasikan anggaran untuk kuota internet bagi orang tua siswa yang mampu. Ya. Jadi kalau kondisi daring memang seperti itu, ya. Maka sisihkanlah anggaran untuk membeli kuota internet anak-anak kita. Yang pertama bagi orang tua, dan yang kedua memiliki surat atau edaran program dan juga jadwal pelaksanaan daring. Mungkin nanti sekolah akan mengedarkan surat kegiatan dengan pembelajaran, begitu dengan jadwal pembelajaran. Dan yang ketiga, ya, Bapak Ibu juga harus menyediakan ini penting juga nih, menyiapkan tempat belajar yang nyaman bagi anak-anak kita. Dan upayakan pula kalau memungkinkan, ketika jam belajar jangan sampai anak-anak kita terganggu oleh kegiatan yang lain. Tolonglah mungkin dari jam 8 sampai jam 1 anak-anak kita biarkan untuk fokus belajar di rumah. Jangan sampai kita harus disuruh apa pas jam belajar, sehingga anak-anak kita merasa terganggu, sehingga pembelajaran anak-anak kita tidak optimal.
Kalau pada kondisi jam belajar Si Winda makanya ditolak Bapak Ibu emang. semuanya. Jadi mohon kelak ke depan Kita ngobrol lah tuh udah tempat gukeun. belajar yang nyaman, kemudian jangan diganggu pada saat jam belajar. Itu antara jam 8 sampai jam 1 atau jam 12. Ya. Sehingga anak-anak kita akan lebih fokus melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kemudian ini paling penting juga, Bapak Ibu harus memiliki kontak HP wali kelas dan guru. Jadi tolong harus punya kontak HP karena kadang-kadang komunikasi dengan wali kelas atau Dengerin. mudah-mudahan ketika Bapak Ibu memilikinya akan mudah tercapai bagaimana melihat perkembangan anak-anak kita di belajarnya ya secara online. Nah, itu harus disiapkan oleh orang tua Bapak Ibu semuanya ya, Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan pembelajaran daring. Ya, jadi ini berarti full anak-anak online di rumah. Ini alternatif pertama kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu pembelajaran jarak jauh dengan luring. Apa itu luring? Luar jaringan. Artinya tidak terjangkau jaringan internet. Atau mungkin tidak memiliki smartphone atau HP. Atau mungkin pula tidak terpenuhinya kuota internet. Ya. Ini pun sama ya, seperti semester kemarin pembelajarannya seperti hanya daring mulai jam 7.30 sampai maksimal jam 13. Nah, yang harus disiapkan oleh siswa adalah sama pasti siswa ini tidak memiliki HP. Itu bagi yang luring. Ya. Nah, kemungkinan pula siswa ini adalah akses internetnya tidak terjangkau di wilayahnya. Di rumahnya. Atau mungkin tidak terpenuhi kuota internet, alias biaya untuk membeli kuota itu sangat kurang. Ya. Nah, untuk itu tetap saja ya, siswa harus memiliki jadwal luring yang jadwalnya sama seperti daring. Ya. Kemudian selanjutnya siswa harus memiliki bahan ajar, lembar kegiatan, atau buku berupa hard copy atau fisik, buku biasa, buku fisik. Ya. Sehingga nanti anak-anak yang belajar luring itu tidak menggunakan HP belajarnya, tetapi menggunakan bahan ajar atau lembar kegiatan atau mungkin buku-buku perpustakaan yang digunakan pembelajaran di rumah. Itu yang dikerjakan sesuai LK atau lembar kegiatan yang dikasihkan oleh guru-guru. Itu bagi yang luring alias tidak menggunakan HP sebagai sarana pembelajaran. Ya bisa menggunakan HP, mungkin laptop, komputer atau yang lainnya. Ya. Yang penting mungkin yang tidak terakses internet, yang tidak memiliki perangkat untuk online, maka anak-anak kita harus belajar luring. Menggunakan bahan ajar atau lembar kegiatan yang sudah disediakan oleh sekolah setiap pekan atau setiap minggu. Nah, kemudian siswa pun sama, ya seperti halnya yang daring, tetap harus memiliki nomor handphone dari wali kelas dan gurunya. Ya. Walaupun HP-nya tidak Android, HP yang mungkin jadul nggak bisa digunakan. Yang penting nomor HP-nya ada, nomor kontak gurunya atau wali kelasnya ada. Karena bisa lewat telepon atau SMS juga bisa. Itu yang harus disiapkan oleh anak-anak kita. Yang kedua, untuk orang tua. Untuk orang tua, Bapak Ibu semuanya nih, ya, tetap harus memiliki jadwal pelaksanaan luring. Ya,
Sehingga suatu saat Bapak Ibu juga bisa mengingatkan bahwa hari ini adalah pembelajaran untuk anak-anak kita. Kemudian yang kedua, menyediakan tempat belajar yang nyaman dan juga memiliki kontak HP dari wali kelas dan ujang gurunya. eta dipaskeun. Ya, itu mohon diperhatikan oleh Bapak Ibu semua. Kemudian Kemudian metode media pembelajarannya itu bisa melalui televisi, bisa melalui radio, atau mungkin bahan ajar atau yang difotokopi yang disediakan oleh sekolah setiap minggu, Goreng-goreng. atau mungkin buku perpustakaan yang dipinjam secara berkala oleh anak-anak kita. Nanti bagian perpustakaan akan membuka jadwal kapan untuk peminjaman buku perpustakaan. Ya, jadi nanti anak-anak kita bisa datang setiap pekan di akhir, misalkan di hari Jumat sore atau mungkin hari Senin pagi, ya, untuk mengambil bahan ajar atau lembar kegiatan yang disediakan oleh sekolah setiap minggu. Atau mungkin setelah janjian dengan para guru-gurunya untuk mengambil bahan ajar untuk pekan-pekan berikutnya atau minggu-minggu berikutnya. Ataupun ketika memerlukan buku perpustakaan, maka mungkin nanti bagian perpustakaan akan menyampaikan kapan jadwal peminjaman, juga kapan jadwal pengembalian buku perpustakaan tersebut. Jadi tidak ada istilah kalau kita punya HP tidak belajar, tidak. Semuanya yang punya HP berarti online belajar. Yang tidak ada akses internet berarti dengan luring. Nanti kami menyediakan bahan ajar atau lembar kegiatannya atau buku perpustakaan. Yang penting adalah mohon bantuan dukungan Bapak Ibu semuanya untuk supaya anak-anak kita bisa belajar dengan baik sehingga bisa meraih impian capaian mereka semua. Nah, itu yang kedua mengenai PJJ luring, ya. Dan yang ketiga adalah kombinasi. Kombinasi ini adalah bisa lagi. Jadi kegiatannya itu daring dan luring. Ini pun sama seperti semester kemarin, semester ganjil kemarin, ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, siswanya pasti memiliki HP, tetapi ada kemungkinan akses internetnya tidak baik. Kadang-kadang kuotanya juga terbatas. Sebelum baru juga diisi sudah habis lagi. Mohon maaf, pakai main game misalnya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya, itu yang membeli kuota, aduh karena suka pakai main game. Sehingga jangan belajar mah teu aya. Ya. Sehingga pas waktu belajar kuotanya CM. Mudah-mudahan ke depan ketika pemantauan Ibu lebih baik lagi, ya, boleh main game cuma jangan terlalu lama sehingga kuotanya akan habis. Ya. Nah, untuk mengantisipasi masalah tersebut, tetap aja anak-anak kita sesuai jadwal daring dan luringnya, ya. Nanti juga akan memiliki bahan ajar atau lembar kegiatan atau mungkin buku-buku perpustakaan bisa kami pinjamkan ke anak-anak kita. Jadi ketika HP-nya misalkan rusak atau internetnya juga terbatas, kuota juga habis, ya. Bisa ya anak-anak kita inisiatif datang ke sekolah untuk meminta bahan ajar atau lembar kegiatan ke sekolah atau menghubungi guru-gurunya. Seperti itu ya. Sehingga belajar tetap berlangsung. Ketika online berlangsung pas HP baru misalkan. Itu bisa melakukan pembelajaran luring ya dengan segera menghubungi gurunya, meminta bahan ajarnya, lembar kegiatan belajarnya, sehingga belajar akan tetap berlangsung walaupun kondisi HP rusak atau internetnya juga rusak ataupun misalkan kurang baik. Nah, orang tua pun sama ya, seperti halnya daring luring ini kan kombinasi, tetap mohon dukungannya, sediakan tempat belajar yang baik, tetap kontak guru wali kelasnya harus tetap dimiliki. Sehingga walaupun kondisi apapun, kondisi HP-nya rusak, tidak ada kuota atau apa-apa, tetap hubungi gurunya. Bahwa anak saya tetap belajar, cuma mungkin kuotanya terbatas, jadi mohon solusinya ke guru-guru tersebut. Saya kira guru-guru teman-teman kami itu insya Allah
terbuka untuk meminta keluhan ataupun saran untuk Bapak Ibu semua. Kemudian metode pembelajarannya sama kan seperti online ya. Jadi ada WhatsApp ya. Kemudian aplikasi yang lainnya ya. Berarti kalau yang daring sama luring itu berarti dua memilikinya. Jadi aplikasi online berupa HP ya. Kemudian juga memiliki bahan ajar hard copy atau buku perpustakaan yang dipinjam setiap saat itu jadwalnya. Itu yang jadwalnya kombinasi daring dan luring. Selanjutnya, nah, ini yang mungkin yang kita nantikan sebenarnya, ya, yaitu ketika Satgas COVID di wilayah kita sudah mengizinkan untuk kegiatan tatap muka terbatas, maka kita harus berupaya ya, melaksanakan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Jadi belajarnya sangat berbeda dengan kondisi sebelum-sebelumnya. Ya, sebelum-sebelumnya. Di sini tetap, nah, maka kita harus memperhatikan protokol pencegahan penularan COVID-19. Jadi ketika tatap muka terbatas dilangsungkan, maka SMA Cilacap itu akan menjalankan protokol pencegahan penularan COVID-19 dengan ketat. Mulai masuk sekolah, pada saat belajar di kelas, sampai anak-anak pulang dari sekolah. Itu akan diberlakukan protokol pencegahan tertularnya COVID-19 kepada anak-anak kita, guru, PU, keluarga, dan masyarakat sekitar. Itu yang paling penting. Kemudian jadwal pembelajarannya juga diatur dengan pembagian shift per kelas dan per tingkat. Secara normal mungkin anak-anak kita per kelasnya belajar sekitar 28 siswa sampai 36 siswa per kelas. Untuk masa COVID ini belajarnya cuma ada 18 orang per kelas. Jadi kalau misalkan jumlah seharusnya 36 siswa, nanti dibagi dua shift. Shift 1 18, shift yang kedua 18. Ya. Dengan waktu pembelajaran berbeda. Kemudian durasi pembelajarannya itu minimal 4 jam, maksimal 5 jam. Tanpa jeda istirahat. Tanpa jeda istirahat. Aduh, ini sedikit ya. Kemudian jumlah peserta didik di ruangan diatur sesuai shift. Ya, shift 1 18 orang, shift kedua nanti mungkin sama ya 18 orang juga. Kemudian jarak tempat duduk juga di ruang kelas diatur dengan jarak sekitar 1,5 meter. Nah, kemudian bahan yang diajarkan juga itu enggak semua diajarkan. Karena sekarang ada kurikulum esensial. Jadi materi-materi yang sangat penting itu yang akan disampaikan pada kegiatan tatap muka pembelajaran kalau ya mudah-mudahan Satgas tugas COVID-19 di Cilacap kita diizinkan. Mudah-mudahan perkembangan COVID di Cilacap ini semakin menurun. Kita berdoa saja ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung pada fokusnya ya. Nah, ini. Next Pak Koswara. Nah, ini. Alur pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru atau AKB pada belajar tatap muka terbatas. Pertama berangkat ke sekolah. Tapi angkat ke sekolah nih. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara. Sebelum berangkat ke sekolah, orang tua memastikan bahwa anak-anak kita dalam kondisi sehat. Suhu badannya normal. Kita 36 derajat Celcius itu normalnya.
tidak batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah-muntah atau diare, kurang selera makan atau keluhan lain, mohon untuk tidak diizinkan berangkat ke sekolah. Kalau tatap muka dilangsungkan. Begitupun sama dengan guru-guru, TU, dan yang lainnya. Jika kondisi kurang sehat, maka jangan memaksakan diri untuk berangkat ke sekolah. Pertama. Yang kedua, walaupun misalkan memang tidak ada kita istirahat, ya, boleh anak-anak kita dibekali bekal makanan dan minuman dari rumah. Karena di sekolah tidak diperkenankan untuk membeli makanan atau berbagi makanan minuman dengan teman-temannya. Atau mungkin membeli makanan keluar juga tidak boleh. Semua anak-anak harus tetap di kelas full 4-5 jam. Makan, minum, silakan langsung di kelas atau di ruangannya masing-masing. Jadi mungkin ada istilah, aya nama pelit. Jadi pelit gelah mun aya nama. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga anak-anak kita, juga mungkin teman-temannya, ya. Bukan berarti kita pelit berbagi, ya. Khawatir mungkin di perjalanan kita memegang apa sesuatu virus atau apa sehingga bisa bertular pada temannya. Atau sebaliknya, ya kita saling menjaga saja. Ya, jadi silakan membawa bekal makanan, minuman dari rumah masing-masing. Kemudian pakaian, seragam, dan atribut sekolah yang dikenakan harus dalam kondisi bersih. Ya, next Pak. Kemudian anak-anak kita juga guru, TU semuanya wajib mengenakan masker. Motifnya upayakan polos, tidak atau bukan karakter. Dan membawa masker cadangan, juga hand sanitizer. Bahkan kalau dilihat dari panduan kementerian, kalau masker kain itu harus 3 lapis, Bapak Ibu. Tapi kalau maskernya, masker yang mohon maaf seperti ini, ya, bisa 1. Tapi kalau yang maskernya kain itu harus 3 lapis. Tapi lah itu mah kondisional. Yang penting kita harus memakai masker. Jadi SMA Cilacap ketika masuk kuliah SMA Cilacap itu harus memakai masker. Nah, kemudian wajib membawa perlengkapan alat sholat pribadi. Sedangkan kalau perempuan maka bawalah mukena, kemudian sajadahnya masing-masing. Tidak saling meminjamkan. Kemudian alat sholat. Mungkin laki-laki kalau perlu bawalah sajadah masing-masing. Ya. Kemudian jika menggunakan kendaraan umum, maka tetap harus menerapkan prinsip jaga jarak ya dengan penumpang yang lain. Nah, kemudian berangkat dari rumah itu harus langsung menuju sekolah, tidak mampir ke sana kemari. Langsung dalam ke sekolah. Nanti ada protokol kesehatan di sekolah, kita bahas di depan. Kalau diantarkan ke sekolah, pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar sekolah, serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar atau menjemput anak-anak kita. Oke, itu adalah protokol yang harus diperhatikan ketika berangkat ke sekolah. Jadi intinya, pertama kondisinya harus sehat, kedua berbekal makan minuman masing-masing, dan alat tulis pun masing-masing, tidak boleh ada saling pinjam. Pakaiannya harus bersih,
pakai wajib masker, ya. Alat sholatnya juga masing-masing bawa. Kalau dijemput atau diantar jemput, tidak menimbulkan kerumunan ketika menunggu atau menjemput anak-anak. Dan ketika berangkat ke sekolah jangan mampir kemana-mana, tapi harus langsung ke sekolah. Itu aturan berangkat ke sekolah. Yang kedua, masuk lingkungan sekolah. Seluruh warga sekolah wajib menggunakan masker. Pas gerbang nanti ini ya. Nanti akan disyaratkan di ruang UKS, nanti dipulangkan dan tercatat di sekolah. Kemudian semua pendidik juga itu harus protokol kesehatan selama kegiatan pembelajaran. Dan selama kegiatan pembelajaran pula, pendidik atau guru dengan anak kita, ya, baik antara anak dengan pendidik ataupun antar pendidik sekali, itu harus senantiasa menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian peserta didik ataupun pendidik tidak boleh saling meminjamkan alat tulis atau perlengkapan sekolah masing-masing. Ya. Jadi silakan gunakanlah alat tulis masing-masing. Selama pembelajaran itu guru selalu mengontrol bagaimana kondisi kesehatan anak-anaknya atau siswanya. Kemudian ketika ada jeda, misalkan untuk anak-anak makan minum, itu tetap berada di kelas dan tidak diperkenankan untuk saling berbagi. Ya. Kerjaannya. Kemudian nanti akan ada penyemprotan desinfektan di kelas secara berkala sesuai dengan tugas pikir di kelas. Ya. Nah, sekarang yang keempat, bagaimana atau yang harus Anda lakukan ketika pulang sekolah? Selesai jam pelajaran berakhir, anak-anak langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing, tidak mampir kemana-mana, tidak berkumpul di mana-mana, tidak berkerumun di mana-mana. Kalau terjadi kerumunan depan kelas, di warung-warung, nanti tim Satgas SMA Cilacap akan membubarkannya. Ya. Saya ulang lagi, ketika anak-anak sudah pulang sekolah, tidak diperkenankan untuk membuat kerumunan atau berkumpul di warung-warung depan sekolah. Kalau terjadi demikian, maka tim Satgas COVID SMA Cilacap akan bertindak tegas untuk membubarkan anak-anak tersebut yang berkerumun di warung-warung misalnya dekat sekolah atau di mana. Tetap menggunakan masker. Jika menggunakan kendaraan umum, maka silakan jaga jaraknya. Nah, ketika sampai di rumah, silakan ganti pakaian dan mandi. Upayakan jangan bersentuhan dengan siapapun, dengan anggota keluarga siapapun sebelum anak-anak kita mandi. Itu kondisi-kondisi yang harus dilakukan oleh anak-anak kita, guru, juga TU, lewat sekolah, semuanya. Ketika masuk ke sekolah, berada di sekolah, dan pulang
dari sekolah. Jadi semuanya harus melaksanakan protokol kesehatan sebaik-baiknya. Ini perlu diperhatikan alur masuk lingkungan sekolah. Ringkas seperti ini. Jadi ketika masuk, ketika pulang, nanti ada pemeriksaan masker. Nanti ada penyemprotan disinfektan. Ada pengukuran tubuh, suhu tubuh. Pengukuran suhu tubuh. Mencuci tangan pakai sabun, pakai sanitizer itu harus wajib dilakukan. Baik di lobi, di lingkungan kelas, di kantor, maupun di tempat ketika ada pemisahan. Pemisahan ruangan. Kemudian alur SOP perlu diperhatikan alur masuk lingkungan sekolah seperti ini. Jadi ketika masuk, ketika pulang, nanti ada pemeriksaan masker. Nanti ada penyemprotan disinfektan. Ada pengukuran tubuh. Pengukuran suhu. Mencuci tangan pakai sabun, pakai sanitizer itu harus wajib dilakukan. Baik di lobi, di lingkungan kelas, di kantor, maupun tempat ketika ada pemisahan. Pemisahan ruangan. Kemudian alurnya, alur SOP proses belajar mengajar. Jadi ada petugas piket kelas, ada KBM selesai, dan piket kelas. 15 menit sebelumnya, piket kelas sudah datang, menyapu, mengepel lantai, melakukan penyemprotan desinfektan di kelasnya masing-masing. Pada saat KBM, ketika anak kita masuk ruangan, maka lepaslah sabunnya, kelas, terapkan jaga jarak atau physical distancing. Sebelumnya cuci tangan pakai sabun, jangan lupa maskernya pakai, akan masuk ke kelas untuk melaksanakan proses belajar mengajar di ruangan. Setelah KBM selesai, pembelajaran selesai, silakan masing-masing siswa untuk merapihkan meja kursi masing-masing. Bawa keluar, membuang sampah pada tempatnya. Dan pulang pun menggunakan physical distancing, menjaga jarak. Kemudian petugas piket pulangnya agak akhir karena harus melakukan menyapu, mengepel lantai, dan menyemprotkan desinfektan. Ini proses dengan harapan ruangan kelas belajar itu tetap bersih atau kelasnya steril. Ya, kondisi ketika kegiatan tatap muka di SMA Cilacap dilangsungkan atas izin Satgas Covid dari gugus tugas Kecamatan Cilacap. Bapak Ibu sekalian, ya, itu hal-hal yang
dapat kami sampaikan mengenai kegiatan pembelajaran untuk semester genap. Jadi kesimpulan yang singkat akan saya sampaikan di sini adalah berdasarkan surat dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Provinsi Jawa Barat untuk tanggal 11 Januari, ya hari Senin berarti, pembelajarannya masih belajar dari rumah atau daring dan luring. Ya. Sambil kita nunggu surat resmi kembali yang mudah-mudahan kondisi SMA Cilacap atau kondisi wilayah Kecamatan Cilacap sudah mulai membaik, sehingga mudah-mudahan proses kegiatan belajar tatap muka bisa diizinkan oleh Satgas Tugas COVID Kecamatan Cilacap. Jadi untuk sementara informasi awalnya adalah tanggal 11 Januari 2021 atau hari Senin kita melaksanakan kegiatan daring, luring, dan juga kombinasi. Nah, untuk yang daring maka sekarang persiapkan KPP-nya juga dengan akses internet atau kuotanya. Sementara itu nanti untuk hari Senin mungkin sampai hari Jumat ya, rekan guru nanti akan menyampaikan kepada peserta didiknya berupa mungkin bisa video profil mereka yang akan menggambarkan materi apa yang akan disampaikan di semester genap. Jadi mulai hari Senin, Selasa sampai Jumat, jadi anak-anak kita nanti akan ada semacam perkenalan awal untuk materi yang akan dipelajari di semester genap dari guru mata pelajarannya masing-masing. Bisa berupa video profil yang akan kita share ke grup pembelajarannya, atau mungkin bisa berupa penjelasan langsung di WA oleh guru-guru. Tapi kami sementara ini sedang menyiapkan video profil singkat ya dari teman-teman guru supaya anak-anak kita bisa mengetahui materi apa saja yang akan dipelajari di semester ini. Untuk kelas 12 dan kelas 11. Untuk kelas 11 ada hal penting yang harus dilakukan nanti, karena dalam kaitan persiapan dengan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nanti anak-anak kita akan melaksanakan AKM. Sebentar Bapak Ibu semuanya, suaranya mohon di mute ya, dimatikan. Ini ada anak Bapak Ibu yang mematikan suaranya, sehingga kedengaran enggak ini. Atas nama Asli Siti Lumpia Farhat, kemudian Oko Farhat, Pilih Peryogi Bapak Aji, kemudian mohon suaranya di-mute, dimatikan. Siti Lumpia, Seli Farhat, Pilih Peryogi. Nah, supaya jelas suaranya. Jadi saya ulangi lagi, untuk kelas 11 nanti ada persiapan untuk pelaksanaan AKM. Nanti ada pembelajaran khusus. Untuk kelas 12 adalah untuk persiapan ujian sekolah atau ujian sekolah berstandar nasional.
Itu pun harus akan dipersiapkan sebaik mungkin, ya, akan terjadwal dengan baik mulai tanggal 18 Januari, baik KKM maupun US. Dan sebelumnya anak-anak kelas 12 itu akan melaksanakan ujian praktek, ujian sekolah praktek mulai tanggal 18 juga, 18 Januari. Jadi teman-teman guru yang akan menyampaikan praktek apa yang akan dilakukan untuk memenuhi tugas kewajiban menjelang Anda lulus di SMA Ciracas. Karena syarat lulus salah satunya adalah mengikuti ujian sekolah praktek dan ujian sekolah tulis. Bisa online, bisa tetap muka, tergantung kondisi nanti. Nah, sementara itu Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan pada saat ini, dipersilakan dengan mengacungkan tangan. Ya. Nanti kami persilakan. Enggak. Bapak Ibu bila ada yang jelas, dipersilakan. Ya. Gimana Ibu? Silakan. Bapak ada yang kurang jelas? Bagi yang mau menyampaikan pertanyaan. Mama. Di aranan perguru teke cina ada di aranan tuh jadi ada di aranan itu kumahan duit itu nomor guru wali kelas pakai nama ya anak-anakku. Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada anak-anaknya supaya nama guru dan wali kelas dikasih nama atau HP-nya. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Usul. Silakan Bapak Usul. Makasih Pak. Videonya dibukanya Usul. Yang pertama Bapak anak-anak bisa baca video. Videonya dibuka videonya Pak. Bisa ke monitor Pak. Halo. Ya. Silakan Pak. Saya mau usul. Saya dari orang Pak Oktaviani kelas 12 Pak. Ini kelas 12 ya. Catat Pak. 12. Yang pertama saya usul kalau ada kegiatan ekstra kurikuler itu harus hari belajar, hari sekolah, jangan hari Sabtu dan Minggu begitu. Harus hari Senin, Selasa, Jumat itu Pak. Ya. Kalau
hari libur acara dengan keluarga. Ya, baik, Pak. Ya, lagi Mas. Lagi Mas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Orang tua Oktaviani ya. Sebenarnya Bapak untuk kegiatan ekstrakurikuler itu memang pada jam kerja Pak. Ya, Senin sampai Jumat. Setelah pulang kegiatan belajar. Dan sebenarnya pula kondisi saat ini kegiatannya tidak seperti dulu, agak dibatasi kegiatannya. Cuma ini adalah inisiatif dari anak-anak itu sendiri yang melakukan kegiatan ekstra di hari Sabtu Minggu. Padahal sekolah itu hanya membolehkan waktunya adalah Senin sampai hari Jumat. Mungkin untuk hari Sabtu Minggu itu adalah mungkin inisiatif dari anak-anak itu sendiri atau mungkin dalam kelasnya. Tapi insya Allah ini akan kami sampaikan ke bagian kesiswaan ya, untuk lebih mengontrol kegiatan ekstrakurikuler mungkin di luar jam kegiatan sekolah. Terima kasih masukannya Bapak. Ada lagi? Mariamah, mohon diperhatikan suaranya. Ada pertanyaan? Silakan. Waktu sekitar 15 menit. Karena sekarang waktu hari Jumat agak terbatas. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan perkuat lagi sekitar 10 atau 5 menit lah, 5 menit ya. Kegiatan yang harus dilakukan pada saat tanggal 11 mulai tanggal 11 Januari 2020. Jadi intinya gini, Bapak Ibu. Untuk kegiatan belajar di semester genap ini dilakukan dengan 4 cara. Satu, daring atau online. 2, luring di luar jaringan atau akses internetnya tidak ada. 3, kombinasi atau daring dan luring dilakukan. Yang keempat adalah kegiatan tatap muka terbatas dengan cara melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Pun kalau ada izin dari Satgas Linkas COVID Kecamatan Ciranjang. Nah, untuk tanggal 11 Januari kegiatan belajar kita masih dalam kondisi daring, luring, dan kombinasi. Luring bagi anak-anak yang memiliki HP, akses internetnya baik, kuota internet juga ada, itu menggunakan sistem daring pembelajarannya, online full. Nah, bagi yang tidak memiliki HP atau akses internetnya jelek atau kuotanya juga terbatas alias tidak ada, maka anak-anak tersebut tetap belajar, cuma
belajarnya tidak online. Nanti anak-anak tersebut setiap pekan, 1 pekan sekali mengambil bahan ajar atau lembar kegiatan pembelajaran ke sekolah. Nanti pekan berikutnya sambil mengumpulkan lembar kegiatannya, nanti ambil yang baru bahan ajarnya, atau bisa melakukan peminjaman buku ke perpustakaan secara berkala. Itu bagi teman-teman yang luring atau yang tidak memiliki HP atau akses internetnya tidak ada. Yang ketiga itu kombinasi. Kombinasi ini adalah bagi anak-anak kita yang punya HP tapi akses internetnya tidak ada atau kuotanya terbatas atau mungkin HP-nya rusak atau mungkin hilang. Maka yang tadinya online bisa luring. Yang tadinya daring bisa luring. Jadi anak-anak yang tidak memiliki HP atau maaf HP-nya rusak, yang tadinya punya misalkan, jadi kendala itu bisa dengan luring. Artinya mengambil kegiatan-kegiatan buku belajarnya ke sekolah secara bertahap setiap sepekan sekali. Seperti itu. Nah, jadi untuk tanggal 11 sampai tanggal yang belum bisa kami tentukan, kita menggunakan pembelajaran seperti semester kemarin dulu. Yaitu menggunakan daring, online, kemudian luring bagi yang tidak memiliki HP, dan kombinasi ketika di tengah jalan yang memiliki HP pun misalkan harus luring. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau dari Satgas COVID-19 Kecamatan Ciracas mengeluarkan izin untuk tatap muka, maka nanti akan diinformasikan lebih lanjut kepada Bapak Ibu semuanya melalui anak-anak didik kita ya. Jadi nanti akan dikabai lebih lanjut. Yang penting mah untuk sekarang adalah masih menggunakan pembelajaran dari rumah, online bagi yang daring, dan pembelajaran luring bagi teman-teman yang tidak memiliki HP. Saya pikir itu untuk pembelajaran tanggal 11 Januari 2020 sampai menunggu keputusan kalau ada untuk kegiatan tatap muka terbatas. Saya pikir itu mungkin Bapak Ibu semuanya ya, sebagai hal-hal yang perlu diperhatikan. Tapi mengenai jadwal dan pedoman lainnya akan di-share melalui wali kelas masing-masing, dan nanti wali kelas akan menyampaikan di kelasnya. Ini adalah Bapak Ibu semuanya tolong ya pegang nomor HP ya, harus memiliki nomor HP minimal wali kelas. Silakan kasih nama wali kelas ya. Itu simpan baik-baik. Ketika ada apa-apa, Bapak Ibu bisa mengontrol kondisi anak-anaknya. Nah, seperti itu. Dan mohon juga dengan sangat ketika pada saat pembelajaran berlangsung, baik online, daring, luring maupun kombinasi, mohon pada saat jam belajarnya Bapak Ibu tidak mengganggu anak-anaknya dalam kegiatan pembelajaran. Sekitar jam 8 sampai maksimal jam 1 siang. Nah, setelah itu ketika tugas-tugas selesai anak-anaknya mangga BB disuruh nonon oge. Lewat laku ibu. Jadi nama untuk menyelamatkan anak-anak kita belajar lebih baik lagi. Maka tolong anak-anak kita diberi kenyamanan dalam melaksanakan pembelajaran, walaupun kondisinya seperti ini.
Dan insya Allah kami Ya. pun Dan insya Allah kami pun tidak akan memberikan beban yang berat kepada anak-anak kita, ya, anak-anak kita dalam melaksanakan pembelajaran. Kalaupun ada keluhan apa-apa, ya silakan aja bisa hubungi kami, bisa lewat Japri atau datang ke sekolah juga silakan. Ya. Yang penting keluhan Bapak Ibu tersampaikan ke kami, dan apabila ada kejelekan juga jangan sampai keluar, tapi sampaikan ke kami, ya, supaya kami bisa memperbaiki apa kekurangan yang terjadi di SMA Cilacap. Baik, saya pikir seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dengan mari kita ya akhiri membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.